Selamat pagi, semua listeners. Happy Friday. Kita masuk di Jumat terakhir di bulan November ya. Tidak terasa kita sudah hampir menghabiskan bulan November. Semoga semangatnya nggak habis gitu ya untuk menuntaskan segala target tanggung jawab di tahun ini. Audrey Joana mau menemani Anda lagi di Jumat pagi di tanggal 24 November. Dan seperti biasa, semua listeners, Jumat pagi waktunya kita mendapatkan inspirasi dari Smart Happiness. Dan kali ini sudah hadir motivator National Leadership and Happiness kesayangan kita ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Masih di mute Pak Arfan? Ya, selamat pagi Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Happy banget denger lagu Camila Cabello barusan gitu ya. Menarik, satu lagu tentang rasa malu gitu ya. Shameless. Bahkan shameless nggak punya malu gitu ya. Kita akan Ya, membahas satu topik terkait dengan malu. Kalau misalnya semua listeners dengar minggu lalu kita membahas tentang harga diri. Nah, hari ini harga diri dan rasa malu. Gimana comparisonnya? Apakah ada kaitannya gitu ya? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Pak Arfan, monggo, kenapa kok pilih lagu Camila Cabello gitu pagi hari ini dengan Shameless? Silakan. ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi ini lagu dari Camila Cabello. Judulnya adalah Shameless. Shameless itu artinya nggak punya malu, ya nggak tahu Ya, malu gitu ya. betul. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh lagu ini? Ya, lagu ini mengatakan, jadi ini cerita mengenai seseorang yang naksir sama orang lain lah gitu ya. Dia betul-betul menginginkan orang itu menjadi pasangannya gitu. Ya, benar-benar menginginkannya. Ya, kemudian dia mengatakan untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar menginginkan, dia mengatakan aku tidak akan malu-malu untuk melakukan apapun gitu. Mhm. Ya. Jadi dia mengatakan begini, right now I'm shameless. Ya, screaming my lungs out for you. Ya, sekarang ini saya udah nggak malu-malu lagi. Saya akan berteriak dari paru-paru saya, ya, untuk menyatakan bahwa saya menginginkanmu. Ya, not afraid to face it. Saya sudah nggak takut lagi untuk menghadapi itu. I need you more than I want to. Ya, aku membutuhkan kamu lebih daripada aku menginginkanmu. Ya, show me you are shameless. Ya, tunjukkan padaku bahwa kamu juga tidak malu-malu lagi. Write in on my neck, why don't you? Kenapa kamu nggak tulis saja itu di leher saya? And I won't erase it. Dan saya nggak akan hapus kok. Ya, I need you more than I want to. Need you more than I want to. Ya, aku membutuhkanmu lebih daripada aku menginginkanmu. Aku membutuhkanmu lebih daripada aku menginginkanmu. Jadi ini lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata keinginan itu, ya keinginan yang menggebu-gebu itu bisa membuat kita nggak tahu malu gitu. Yes. Ya, bisa membuat kita shameless. Ya, itu yang disampaikan oleh Camila Cabello. Oke, menarik ya. Apakah Camila Cabello menyampaikan ini dengan rasa harga diri yang tinggi atau yang rendah? Nanti kita akan bahas juga gitu ya. Tapi sebelumnya Pak Arfan, kenapa pilih topik ini? Karena kan kemarin kita sudah bahas tentang harga diri gitu ya. Sekarang ada sandingannya gitu, harga diri dan rasa malu. Apakah masih ada kaitannya sama minggu lalu atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai yang namanya harga diri. Ya, harga diri itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, dan ketika kita melihat diri kita sendiri dengan cara yang positif, melihat apa-apa saja yang sudah kita lakukan, prestasi-prestasi kita, maka itu akan memberikan sebuah pride gitu ya, sebuah Ya. kebanggaan gitu. Em, tetapi ternyata yang namanya kebanggaan itu atau pride itu sesungguhnya baru satu komponen dari harga diri. Oh, oke. Jadi harga diri itu sesungguhnya mengandung dua komponen. Yes. Bukan hanya yang namanya pride, kebanggaan, tapi ada lagi satu komponen lagi yang jarang dibicarakan orang. Apa tuh? Padahal dia juga terkait sangat erat dengan yang namanya harga diri. Harga diri. Mhm. Itulah yang namanya shame. Oke. Itulah yang namanya rasa malu. Gitu. Jadi ketika kita tidak punya rasa malu lagi, maka sesungguhnya kita sudah tidak punya harga Harga diri. diri. Itu. Oh. Oke, berarti ini sangat berkaitan erat gitu ya. Ini salah satu komponen pendukung gitu. Apakah harga diri kita itu baik atau mungkin kita kurang baik menilai diri dari rasa shame tadi, malu gitu ya. Mungkin kita bahas sedikit. Kemarin kan kita bahas harga diri sendiri itu datang dari dua faktor ya, ada eksternal sama internal gitu ya, Pak Ya. Arfan ya. Nah, gimana cara kita untuk bisa apa ya, menentukan
ini kan harga diri tadi juga ada dua komponen gitu, pride dan shame. Nah, ini juga dua-duanya apakah ada dari sisi eksternal sama internal atau seperti apa, Pak Arfan? Iya, harga diri yang sesungguhnya itu adalah berasal dari internal gitu ya. Ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang berprestasi, kita adalah orang yang berkontribusi, kita adalah orang yang bermanfaat gitu. Ya, Itu memunculkan harga diri yang bersifat eksternal gitu ya. Sorry, bersifat internal gitu ya. Kalau yang bersifat eksternal itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti baju apa yang kita pakai, jam tangan apa yang kita pakai, kacamata apa yang kita pakai mereknya, tas apa, mobil apa gitu. Itu kalau kita menggunakan merek-merek tertentu, maka seakan-akan gitu ya, harga diri kita itu terangkat gitu. baik. Ya. Gitu Audrey. Jadi banyak loh orang yang tanpa disadari dia merasa nggak pede gitu kalau dia tidak pakai barang-barang merek tertentu. Nah, Yes. saya ingin mengatakan ya, dan kita sudah bahas minggu lalu bahwa harga diri yang seperti itu sangat rapuh gitu ya, sangat rapuh ya, karena em, ya kalau harga diri datangnya bukan dari dalam ya, barang-barang yang ada di luar itu kan bisa hilang. Betul. Nah, gitu. Ketika hilang maka harga diri kita juga langsung jatuh dong, kan nggak begitu mestinya ya. Jadi harga diri itu mestinya datangnya dari dalam diri. Nah, itu dari komponen pride itu tadi ya. Nah, tapi ada lagi satu komponen lagi, itulah yang namanya shame, ya, rasa malu. Rasa malu ketika melakukan sesuatu gitu. Mhm. Bahkan sebetulnya eh, kalau kita bicara rasa malu ini sebetulnya bisa dibagi dua. Oke. Yang pertama adalah malu kepada diri sendiri, Hmm. gitu. Itu yang bersifat internal ya. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, gitu, orang lain belum tahu itu, mungkin nggak ada yang tahu bahkan gitu. Tapi kita sudah malu sama diri kita sendiri. Masa saya begitu ya gitu. Masa saya misalnya motivator dalam bidang happiness yang selalu menyampaikan kebaikan, menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan cinta, kok perilaku saya begitu sih gitu. Ya. Belum ada yang tahu ya, tapi saya sudah merasa malu dengan diri sendiri. Nah, itu berarti saya punya mekanisme kontrol diri atau self control yang sangat kuat gitu dalam diri saya. Jadi nggak perlu ada orang yang tahu gitu. Oke. Nah, tetapi ada yang namanya mekanisme yang kedua, yaitu ketika ada apa yang saya lakukan salah itu diketahui oleh banyak orang. Oke. Nah, itu namanya eksternal. Kalau saya baru melakukan sendiri dan nggak ada orang yang tahu, saya tenang-tenang aja, Betul. gitu ya. Tapi begitu ketahuan, ya begitu itu terbongkar, terbuka, gitu ya, maka saya langsung merasa malu, gitu, karena kejelekan saya diketahui oleh orang lain. Nah, itu yang namanya eksternal itu. Yes. Tentu saja orang yang eh, rasa malunya itu bersifat eksternal, itu tentu saja secara karakter itu kurang baik Hmm. sesungguhnya, ya, karena dia melakukan ketidakbaikan itu tenang-tenang aja. Yes. Dia baru merasa risih, baru merasa susah ketika seluruh dunia Ada udah orang tahu yang tahu. kejelekan dia gitu. Jadi itu namanya lebih kepada pencitraan gitu, bukan karakter. Jadi karakter dia sebenarnya bukan begitu. Itulah yang namanya pencitraan. Hmm. Tapi ada lagi yang lebih jelek daripada itu, Audrey. Oke, kita tahan dulu sampai situ, Pak Arfan. Yang paling jelek apa gitu ya. Nanti kita akan bahas, kita harus break dulu. Tapi yang pasti listeners yang ingin sharing juga terkait dengan harga diri dan juga rasa malu, silahkan ya. Boleh Anda share di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Baik, listeners, menyambung perbincangan kita di sesi pertama tadi ya, terkait dengan harga diri dan rasa malu. Kita tadi kenalan dengan rasa malu yang ternyata apa ya, bisa dari sisi internal dan eksternal gitu ya. Tapi tadi kita sempat terpotong gitu, Pak Arfan tadi sedang jelaskan tentang malu ya, seperti pencitraan. Kadang kita suka gitu ya, kalau dilihat orang kita melakukan kesalahan, kita baru malu gitu ya. Tapi yang lebih parah lagi tadi apa, Pak Arfan? Kita sempat terpotong tadi, silakan. Terima kasih banyak, Audrey ya. Jadi seperti sebagaimana halnya pride itu, Aha, kebanggaan itu ada internal eksternal gitu yes. ya. Kebanggaan internal adalah ketika kita merasa bangga karena pencapaian kita, karena kontribusi kita, karena makna yang kita berikan kepada dunia ya.
Kebanggaan yang bersifat eksternal adalah kebanggaan karena benda-benda yang kita gunakan, merek-merek yang kita pakai, ya, gelar yang kita sandang, itu semuanya adalah eksternal. Ah, Nah, sama ya ketika kita bicara mengenai shame juga ada shame yang internal, ada shame yang eksternal. Shame yang internal itu berkaitan dengan karakter gitu, yaitu ketika kita malu kepada diri sendiri kalau kita melakukan sesuatu yang salah, walaupun orang lain belum ada yang tahu. Nah, itu namanya internal. Itu kaitan dengan karakter. Tapi ada lagi shame yang bersifat eksternal. Apa itu? Ketika kita malu melakukan sesuatu yang salah karena sudah diketahui oleh orang lain. Artinya sebetulnya kita nggak malu sama diri sendiri. hmm. Ya, Udah kita lewat ya. baru malu ketika Ah, orang yang lain sudah mengetahui rahasia kita, sudah terbongkar semuanya. Nah, tapi ada yang lebih parah daripada itu. Oke. Adalah ketika sudah terbongkar, semua orang juga sudah tahu, seluruh dunia sudah menyaksikan dengan mata telanjang gitu, tapi kita juga nggak ngerasa Nggak malu. malu. Oke. Itulah yang namanya shameless. Shameless, yes. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh Camila Cabello itu ya, karena orang yang sudah betul-betul menginginkan sesuatu gitu, dia sudah nggak malu-malu lagi gitu, karena keinginannya lebih besar daripada rasa malunya gitu, Audrey. Nah itulah yang namanya shameless. Dan orang yang shameless sebetulnya adalah orang yang sudah tidak memiliki harga diri lagi gitu, karena dia Hmm. udah nggak malu-malu melakukan bahkan kejahatan yang terang benderang pun dia udah nggak malu-malu untuk melakukan itu. Yes, 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 ya betul. Jadi dia menjatuhkan harga dirinya lah ya untuk sesuatu. Jadi memang ini berkaitan apa ya? Berkaitan sangat erat ya antara rasa malu dan juga harga diri. Tapi banyak juga gitu, Pak Arfan. Mungkin situasi dan kondisinya kita itu menggunakan rasa malu ini gitu untuk meningkatkan harga diri gitu ya. Nah ini gimana dengan konsep tersebut? Apakah ini baik atau justru nanti kita bisa jangan-jangan terjatuh gitu dengan konsep seperti ini? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Coba kita telusuri lebih jauh ini ya. Yes. Antara pride dengan shame ya kalau kita bicara mengenai harga diri atau self esteem ya. Jadi begini Audrey, pride itu lebih dikenal di dunia barat. Oke. Yang namanya kebanggaan itu kalau kita bicara mengenai harga diri ya. Saya di perpustakaan saya ini kan Ya. saya punya perpustakaan di rumah ini, buku saya lebih dari 5.000 loh. Oh, oke. Ya. Banyak Saya sekali. punya eh, beberapa buku mengenai yang namanya self esteem ya, mengenai yang Oke. namanya harga diri. Ya, kebanyakan ditulis oleh penulis-penulis barat ya dari Amerika. Ketika kita bicara harga diri dalam konsep barat, itu yang dibicarakan itu selalu kaitan dengan pride, Mhm. selalu kaitan dengan kebanggaan gitu ya. Berbeda nanti kalau kita bicara harga diri dalam konsep kepemimpinan di timur. Yes, betul. Seperti di Jepang atau di Korea, itu konsep yang lebih mengemuka ketika kita bicara mengenai harga diri itu adalah shame, Mhm. adalah rasa malu gitu yang membuat kita harga diri kita itu turun ketika kita merasa malu karena melakukan kesalahan gitu ya. Jadi dan ini dalam politik itu sangat real gitu ya. Kalau di Amerika tidak ada presiden yang mengundurkan diri. Oh, Di oke. Amerika ya, tidak ada presiden Amerika itu kan sudah cukup banyak ya. Betul. Sekian puluh ya presiden Amerika itu. Tidak ada satupun presiden yang mengundurkan diri karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan skandal, itu nggak akan mundur itu. Hanya satu dalam sejarah Amerika, hanya satu presiden yang mundur, Oke. ya, yaitu Nixon. Jadi Nixon itu kalau kita lihat dalam sejarah ya di tahun 70-an gitu, dia melakukan skandal gitu ya, melakukan skandal yang namanya skandal Watergate. Nah, Watergate, oke. Nah, kenapa Nixon mengundurkan diri? Sebetulnya Nixon nggak mau mengundurkan diri. Itu ya. Jadi kita lihat dalam budaya Barat bahkan orang yang sudah terbukti gitu ya melakukan skandal, namanya skandal Watergate, dia tetap membela diri dan menentang habis-habisan gitu. Ya. Tetapi kemudian ada sebuah ancaman dari Kongres yaitu Nixon ini mau di-impeach gitu, mau dimakzulkan. Oke. Nah, setelah dia lihat bahwa kemungkinan dia keluar dari pemakzulan itu sangat kecil, Mhm. maka Nixon langsung mengundurkan diri. Sendiri, yes. Supaya apa? Baiknya ya. Supaya dia tidak dimakzulkan gitu. Karena kalau Betul. dimakzulkan tuh dia merasa skornya 1-0 gitu. Betul. Jadi dia mengundurkan diri karena sebetulnya tekanan. Ya, Yes. tekanan dari parlemen untuk memakzulkan dia. Daripada dimakzulkan, saya mengundurkan diri saja gitu. Jadi bukan karena kesadarannya gitu, Ya. Audrey, ya. Nah, ini berbeda dengan konsep kepemimpinan di dunia timur.
Ya, Ya. khususnya dalam hal ini saya ingin membahas sedikit mengenai kepemimpinan di Korea dan Jepang gitu, ya. Di Korea dan Jepang, kalau kita bicara mengenai harga diri, yang sangat mengemuka itu adalah shame. Oke. Jadi rasa malu ketika kita ketahuan orang melakukan sesuatu yang jahat, yang berbentuk skandal, ya, ketidakbaikan, maka tanpa harus melalui proses hukum pun, proses hukum masih berjalan gitu. Mhm. Tapi kemudian dia sudah merasa malu, dia sudah merasa nggak ada harganya. Kalau Betul. saya terus menentang dan bertahan di posisi ini, ya, Mhm. contoh begini, di Korea itu misalnya satu ketika ada mati listrik, listrik mati, Oke. asal Yes. ya selama beberapa jam. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, kemudian langsung segera hari itu juga Menteri Energi di Korea mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia bilang saya udah mau ngomong apa lagi gitu. Ya, Ini malu ya. listrik mati beberapa jam secara massal itu adalah kegagalan saya. Mhm. Gak pakai disuruh, gak pakai di demo, gak pakai di apa dikasih peringatan apapun, proses hukumnya juga belum ada, langsung mengundurkan diri. Sadar. Itu contoh tuh. Mhm. Contoh betapa tingginya gitu harga dirinya itu yang berkaitan dengan rasa malu ketika dia melakukan kesalahan yang menunjukkan ketidakkompetenannya gitu. Yes. Contoh lain, bahkan Perdana Menteri nih ya, Perdana Menteri di Korea itu satu ketika begini, ada sebuah kasus nih, Audrey. Mhm. Kapal feri Seawall itu Oh ya. Mhm. dalam perjalanan dari Incheon ke Ya. Pulau Jeju, gitu ya. Kemudian tenggelam kapal ferinya, Ya. banyak yang meninggal gitu. Oh. Maka Perdana Menteri Korea Selatan pada waktu itu tahun 2014 itu langsung mundur. Gak pakai ditanya, gak pakai disuruh, gak pakai di demo, langsung mundur gitu. Nah itu contoh ya, itu contoh. Ada lagi, ada isu suap gitu. Kena Oke. isu suap mundur. Bahkan Presiden Korea Selatan itu ya pada tahun 2017 itu dia membocorkan rahasia pemerintahan kepada temannya gitu. Jadi ada temannya datang ke rumah, Mhm. terus dia cerita, tahu nggak kamu, saya lagi ngapain? Sebenarnya ini off the record ya, jangan ngomong-ngomong ya. Saya lagi gini 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 gini. Temannya ngomong, Oke. karena mungkin merasa mendapatkan informasi Informasi A1. ya. Iya. Ya, aduh, ini informasi penting nih, informasi A1 Heeh. ngomong. Wah, dia langsung panik dan kemudian dia bilang, oke deh kalau seperti ini saya mundur. Mundur. Ya. Bayangkan itu. Dan itu bukan hanya di kalangan pemerintah ya, Yes. Audrey ya. Satu ketika Mhm. di Jepang nih contoh. Ya. Di Jepang itu ada seorang profesor, Mhm. juga seringkali kan sekarang kita berkaitan dengan data riset nih, menjelang pilpres ini kan banyak sekali Betul. survei itu. Kita nggak tahu Oke. nih survei ini benar atau bohong. Tapi Iya. di Jepang itu ada seorang profesor yang diduga memalsukan data riset. Mhm. Terbongkar beberapa fakta gitu bahwa ini profesor ini memalsukan data riset. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri di laboratorium. Bayangkan itu. Kenapa? Saking malunya, karena dia merasa aku sudah tidak punya harga diri lagi nih di mata orang ketika orang menyangka, baru menyangka ya, Ya. nyangka aku memalsukan data riset gitu. Jadi sampai sebegitu tingginya loh pemahaman orang akan yang namanya harga diri. Ya, jadi harga diri itu ketika kita melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang di dalam lingkaran kebaikan, kita punya harga diri yang positif. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang di luar lingkaran kebaikan, maka kita akan menjadi malu. Dan ketika malu, maka harga diri kita sudah jatuh. Dan seakan-akan hidup kita itu sudah tidak ada artinya lagi. Hmm. Nah itu Audrey, perbedaannya kalau kita bahas mengenai konsep harga diri dalam filsafat Barat dan filsafat Timur gitu. Ya. Itu Ini Audrey. ini makin memperjelas gitu ya, mindset kita tentang rasa malu dan juga harga diri ini gitu. Dan, tadi yang menarik, aku bisa tarik dari sisi timur sendiri ya, Pak Arfan ya, itu ada awareness yang cukup tinggi gitu ya, Ya, akan apa yang mungkin dilakukan, kesalahan ataupun mungkin, cacat-cacat yang kita lakukan gitu. Tapi kalau lihat sekarang kayaknya masanya apalagi khususnya di Indonesia ya, banyak yang ya, melupakan, shameless tadi. Nah, itu kenapa kok kita bisa punya sisi shameless tadi, nanti kita akan bahas ya siap, setelah yang satu siap. ini gitu. Kenapa kok bisa pudar gitu? Padahal mungkin budaya dari kecil gitu ya, kita masyarakat timur itu sudah dibiasakan untuk punya rasa malu yang cukup tinggi. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Untuk Anda juga yang mau sharing silahkan ya di 0812 11 12 959 atau mungkin Anda punya pernah mendengar ataupun pernah melihat
fakta-fakta kayak Pak Arfan sampaikan tadi gitu ya, mungkin di Indonesia atau mungkin di Malaysia, di Thailand, boleh juga sharing. Silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut.